Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords, ya, dua pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka, dua pedang ini muncul hadir, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang semacam pesan semesta untuk kamu, gitu ya. Jadi yang aku lihat dari kartu pertama ini adalah kamu harus memproteksi ya pesannya. Kamu harus memproteksi dan bahkan menghindari energi yang memang dapat aku akui. Banyak yang toksik yang mengelilingi kamu, teman-teman. Oke, banyak yang bermuka dua yang kesannya ingin manfaatin kamu dan bahkan banyak yang ingin menghancurkan kehidupan kamu. Nah, dari energi ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya, teman-teman, selama ini juga kamu sudah banyak banget diperdaya oleh mereka, dimanfaatin oleh mereka. Jadi waktunya kali ini kamu harus menunjukkan siapa jadi dirimu yang sebenarnya. Kamu harus menunjukkan hal tersebut, teman-teman. Ya kan? Tunjukkan bahwasanya kamu orang yang tidak bisa disetir oleh siapapun. Karena semakin kamu disetir, itu artinya kamu sering dimanfaatin, teman-teman. Kamu harus memiliki karakter, kamu harus membentuk karakter. Dan memang sih sebenarnya kamu memiliki karakter yang bagus. Oke, tapi memang kesannya kamu mungkin terlalu mudah percaya terhadap orang lain, teman-teman. Jadi, ya ibaratkan kamu jadi mudah disetir. Ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena ketika kamu mudah percaya terhadap orang lain, teman-teman, terlalu percaya terhadap orang lain dan mudah disetir oleh orang lain, mohon maaf, kamu bakal susah, sulit gitu loh untuk mencapai kebahagiaan kamu gitu. Karena memang lebih banyak mereka yang akan memanfaatkan kondisi tersebut. Oke. Nah, aku punya Queen of Pentacles. Kamu berpotensi, berpeluang kok untuk bisa mungkin kehidupannya lebih baik daripada mereka. Ya kan, kalau memang mereka itu bermanipulatif. Dan mungkin juga selama ini banyak sedikitnya mereka yang kesannya itu menghambat memang. Jadi kalau memang kamu tahu mereka energinya toksik, teman-teman, ya lebih baik menghindari deh. Ya kan? Ya mau tidak mau, teman-teman, ya untuk apa sih kamu harus meladeni juga orang-orang yang toksik, yang mungkin memang ada juga yang nyata-nyatanya menunjukkan sebuah ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Kemudian aku punya Wheel of Fortune. Nah, Wheel of Fortune ini muncul. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu akan berputar. Ya kan, setelah kamu terlepas mungkin dari mereka, kan kamu memproteksi ini. Ya harus ada space, jarak dengan orang-orang yang kamu percayai, teman-teman. Orang-orang yang mungkin kamu anggap sudah terlalu baik, ya kan. Ini bakal menjadi bumerang sebenarnya, mohon maaf ya. Sudah banyak terjadi, ya kan. Harus lebih banyak belajar dari
kegagalan ataupun banyak belajar dari pengalaman ya teman-teman, dan mungkin juga dari energi-energi yang lain yang selama ini mungkin sudah banyak gitu ya, teman makan teman ya. Nah itu yang harus kamu hindari sebenarnya. Ya bukan berarti sih kamu nggak boleh berteman, ya tetap wajib berteman, tetapi jangan terlalu percaya teman-teman 100% ya kan. Nah sebenarnya jalan keresahan kamu tuh bagus banget teman-teman ya. Jadi ketika kamu terlepas mungkin dari mereka ataupun tidak terlalu dekat banget dengan mereka, sebenarnya jalan keresahan kamu tuh bagus banget ya. Aku lihat ada roda kehidupan kamu yang bakal berputar, di sini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Dan kemudian aku punya damon, ya kan. Banyak sedikitnya sih sebenarnya dari energi-energi toksik ini, mereka takut kalau kamu bangkit sukses. Mereka takut ya kalau kamu tuh berhasil, ya kan. Mungkin hidupannya lebih kaya, mapan, ya kan. Punya kedudukan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang mungkin mereka khawatirkan gitu. Ya bisa juga karena kamu tahu nih tentang keburukan-keburukan mereka, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Pisces dalam pekan ini? Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands ya, 7 tongkat teman-teman. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan dan rezeki, mohon maaf ya teman-teman, cukup terlihat kok secara visualisasi bahwasanya kartu ini menggambarkan tentang keterpurukan, ya kan? Tentang kesulitan dan ketidakstabilan keuangan ekonomi kamu, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Kesulitan ini mungkin ada beberapa hal yang terjadi ya, bisa saja teman-teman kamu habis ditipu, dijebak oleh seseorang, ya kan? Kemudian mungkin juga karena kebutuhan kamu yang begitu banyak, terlalu mengikuti gaya hidup. Kemudian mungkin juga karena ada beberapa hal yang enggak lancar. Nah, kita akan lihat dalam bagian ini. Apakah ada sebuah indikasi, ya kan? Potensi keuangan kamu bakal kembali stabil membaik, teman-teman. Nah, aku punya jajaman. Ada kabar baik untuk teman-teman Pisces yang mungkin mohon maaf kehidupannya lagi terpuruk gitu ya kan. Lagi nggak stabil keuangannya. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah bentuk manifestasi atas doa loh. Oke? Ketika kita berbicara terkait dengan manifestasi atas doa, ada indikasi tentang bagaimana rezeki kamu dalam pekan ini bakal lebih baik, bakal kembali stabil, seimbang, meningkat, meroket, dan bahkan The Magician luar biasa, istimewa. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, seakan-akan kamu akan diberikan sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Dan energi kamu pasti bakal positif. Nah, energi-energi positif inilah yang bakal membuat kamu, apa ya, semacam akan menjadi sebuah magnet, teman-teman ya. Energi positif tersebut akan menjadi sebuah magnet yang bakal menarik rezeki gitu. Jadi rezeki nanti yang bakal datang dari segala penjuru arah ya. Jadi untuk masalah keuangan banyak yang bakal bangkit, meningkat, stabil dan bahkan banyak yang terlihat lebih sukses banget ya, teman-teman. Oke, semoga semua deh teman-teman Pisces menjadi kaya raya ya. Amin. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya 9 tongkat, 2 tongkat, The Devil. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Pisces. Oke, mohon maaf. Jadi memang dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang sebuah problem masalah rumah tangga yang sangat-sangat rumit. Oke, sangat rumit teman-teman. Aku melihat ada sebuah indikasi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga loh. Yang dimana pihak ketiga di sini menggunakan magic mistisnya teman-teman ya, pelet pemisah untuk memisahkan kamu dengan dia. Karena yang aku lihat dari energi dia itu seperti lagi terfokus terhadap energi yang lain.
yaitu seseorang yang mungkin sudah apa namanya teman-teman ya, memelet dia, mungkin seperti itulah ya kan, sudah mempengaruhi dia dengan energinya gitu. Apakah masih ada peluang teman-teman, kesempatan untuk mendapatkan dia kembali? Aku rasa masih ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu untuk terus berupaya berusaha teman-teman. Ya jangan berputus asa ketika gagal mencoba cara yang satu, lakukan lagi cara yang lain. Banyak kok cara ya. Karena sebenarnya secara batiniah mungkin si dia itu benar-benar terperangkap, terpuruk teman-teman ya kan, dengan energi yang membelenggu dia. Jadi di sini juga yang membuat dia itu seakan-akan ingin ditolong, ingin minta tolong dan ingin dibebaskan teman-teman. Ya, dan orang-orang yang sudah terkena magic itu sesuatu hal yang wajar ketika ketika ada saran-saran yang baik itu bakal dia tolak mentah-mentah teman-teman ya, dan bahkan mungkin dari keluarganya sendiri gitu ya. Ya semoga tidak ya teman-teman, semoga tidak ada masalah sih di dalam rumah tangga teman-teman Pisces. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran ya. Aku punya Temperance, Knight of Swords, dan aku punya The Tower. Oke. Dari ketiga kartu ini, kalau aku lihat, ini sesuatu hal yang bakal berakhir dengan kekecewaan sih sebenarnya, maaf ya. Hubungan yang kamu jalani selama ini, kemudian apa yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu berikan selama ini, aku melihat ada indikasi bahwasannya hubungan kamu bakal segera berakhir. Lagi dan lagi ada pengkhianatan di sini, teman-teman. Indikasi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga lah yang menjadi sebuah pemicu keharmonisan. Memang hubungan kamu terlihat gak ada masalah gitu loh. Masalahnya adalah ketika dia mungkin mengenal sebuah energi ya, energi lain teman-teman, yang membuat dia itu bakal mengalihkan semua pandangannya terhadap energi baru tersebut, ya kan? Jadi ujung-ujungnya pengkhianatan di sini dan akan membuat hubungan kamu berakhir. Ya semoga tidak sih. Tetapi nggak tahu ya, untuk masa kehidupan asmara sepertinya kurang begitu beruntung sih teman-teman. Tetapi untuk kehidupan finansial ya bagus, ya kan? Ya mungkin memang ada plus minusnya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya 4 pedang, 8 cangkir, dan ada 6 pedang, teman-teman. Nah, ya sama juga. Untuk teman-teman Pisces yang jomblo dan single ya kan, track record kamu aku akui teman-teman, buruk. Jika selalu dikecewakan, dimanfaatin, kegagalan, ditinggalkan. Itu terus memang. Ya, dari materi, keuangan, dan bahkan hanya dijadikan sebagai status dan pelampiasan belaka, mohon maaf. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana energi-energi yang selalu saja memproteksi kamu untuk tidak boleh ya, seakan-akan kamu tuh dilarang untuk bahagia, ya kan? Oleh energi yang mungkin pernah hadir di dalam kehidupan kamu di masa lalu, teman-teman. Ya, sabar terlebih dahulu, teman-teman. Kamu harus lebih dekat dengan Tuhanmu deh untuk kali ini ya. Harus benar-benar lebih selektif juga sih. Ya, semoga ketika kamu lebih dekat dengan Tuhanmu, Tuhan akan memberikan sebuah jalan yang terbaik ya. Akan segera mendekatkan jodoh dan pasangan hidupmu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya The Hermit, Queen of Swords, dan aku punya Five of Pentacles. Nah, ini baru positif. Dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang ya kan. Ini kartu yang melambangkan tentang bagaimana penantian kamu yang selama ini mungkin gak bakal sia-sia. Bakal ada perubahan-perubahan positif ya kan. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ya aku merasakan indikasinya bahwasannya dia orang yang sangat berkomitmen. Seseorang yang bakal memberikan kamu ya, berusaha memberikan kamu sebuah kenyamanan, mungkin seperti itu sih. Ya sebuah hubungan yang bakal membuat kamu lebih tenang gitu. Pada akhirnya memang perubahan positif itu akan kamu rasakan. Ya jadi untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang cukup bagus teman-teman, yang mungkin dipertahankan deh untuk saat ini gitu. Artinya hubungan kedekatan itu juga ya itu sangat penting untuk lebih saling mengenal teman-teman. Ya bukan berarti sih ketika baik kamu langsung gas gitu ya. Jadi memang kudu tetap ada prosesnya juga. Oke, next point terakhir ya, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya.
Untuk teman-teman Pisces ada tanggal 24, tanggal 1, tanggal 2, 23, 25, 14, 13, tanggal 6, 26, 17, tanggal 5, dan 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.